warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 20 teori dari 5 tokoh, yaitu Piaget, Tolman, Bandura, Hebb, dan juga Robert. Oke, next kita lanjut ke pembahasannya. Tokoh yang pertama yaitu Jean Piaget. Dari tokoh Jean Piaget ini saya mengambil 2 teori, yaitu intelijensi dan juga skemata. Teori yang pertama yaitu intelijensi. Intelijensi ini memungkinkan organisme untuk menghadapi secara efektif lingkungannya. Contohnya, ketika waktu kecil, ibu selalu mengenalkan anggota tubuh kepada saya seperti mata, hidung, dan lain-lain. Nah, di situ saya sudah mulai bisa membandingkan mana sih mata, mana hidung, mana mulut, dan lain-lain. Nah, di situ saya juga sudah mulai bisa menghitung berapa sih jari-jari tangan saya, berapa sih kaki saya, berapa sih tangan saya, dan seterusnya. Teori yang kedua yaitu skemata. Skemata ini adalah kemampuan dasar manusia untuk melakukan sekelompok perilaku. Contohnya, ketika kecil ibu mengajak saya ke pasar untuk membeli buah-buahan. Nah, saya melihat di situ di toko buahnya, melihat ada langsat dan juga duku. Saat itu, saya mengira kalau buah duku itu sama dengan buah langsat karena bentuknya yang sangat persis. Tokoh yang kedua yaitu dari Edward Tolman. Dari Tolman ini saya mengambil 2 teori, yaitu ekspektasi medan dan juga diskriminasi dorongan. Teori yang pertama, ekspektasi medan atau fault expectation. Organisme belajar bahwa sesuatu akan menimbulkan sesuatu yang lain. Contohnya, ketika saya bersedekah, saya meyakini bahwa sedekah yang saya berikan akan menjadi berlipat ganda kepada saya. Yang kedua yaitu diskriminasi dorongan. Organisme dapat menentukan keadaan dorongan mereka sendiri dan karenanya dapat merespon dengan benar. Contohnya, ketika saya lapar, saya akan pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Tokoh yang ketiga yaitu Albert Bandura. Dari Albert Bandura ini saya mengambil 10 teori. Yang pertama, belajar observasional. Belajar yang melalui eksplorasi lingkungan dengan cara melihat perilaku sosial. Contohnya, ketika pertama kali saya disuruh transfer uang ke bank melalui teller, saya tidak tahu caranya sama sekali. Caranya bagaimana tidak tahu. Jadi, saya memperhatikan orang terlebih dahulu yang sama-sama ingin transfer uang tersebut. Nah, setelah saya melihatnya, lalu saya meniru tindakannya tersebut. Yang kedua yaitu same behavior atau perilaku yang sama. Perilaku akan sama ketika 2 atau individu merespon situasi lingkungan yang sama dengan cara yang sama. Contohnya, saat di pondok ketika ada kiai atau sesepuh yang lewat, santri terdekat akan menundukkan badannya untuk cara penghormatan lah. Terus diikuti dengan santri yang lainnya. Yang ketiga, coping behavior, perilaku meniru atau menyalin. Coping behavior ini melakukan perilaku persis dengan perilaku orang lain atau modelnya. Contohnya, saat saya mengikuti lomba gerak jalan, sebagai regu saya akan mengikuti apa yang diaba-abakan atau apa yang digerakkan oleh ketua tim gerak jalannya. Yang keempat, method dependent behavior atau perilaku tergantung pada kesesuaian. Seorang pengamat diperkuat untuk mengulang begitu saja tindakan dari seorang model. Contohnya, saya memakai pakaian yang rapi, sopan dengan dandanan yang sedikit mencolok atau menor saat hendak pergi ke kondangan. Yang kelima, proses atensional, di mana individu dihadapkan dengan banyak stimulus, namun hanya satu atau beberapa hal saja yang individu lihat dikarenakan keterbatasan. Contohnya, ketika sedang belanja baju di pasar, saya melihat jubah yang tergelantung di situ, dan di balik jubah tersebut ada baju tumit. Dan yang menjadi pandangan utama saya adalah jubah tersebut yang disebut dengan atensionalnya. Yang keenam, proses pembentukan perilaku menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari lewat pengamatan akan diterjemahkan ke dalam tindakan. Contohnya, setiap di rumah kedatangan tamu, ibu pasti akan menjamu tamu tersebut dengan sangat baik, seperti menyiapkan makanan, memberi minuman, dan lain-lain. Dan setelah saya mengamati hal yang dilakukan oleh ibu tersebut secara berkali-kali, saya juga melakukan hal yang sama ketika teman saya datang ke rumah. 7. Proses motivasional, adanya ekspektasi atau harapan yang menimbulkan motivasi untuk mendapatkan insentif penghargaan atau reward. Contohnya, saat saya melaksanakan ujian nasional waktu SMP, saya belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga saya bisa lulus SMP dengan nilai tertinggi. 8. Justifikasi moral, tindakan yang tercela menjadi cara untuk mencapai tujuan yang lebih luhur dan dibenarkan.
Contohnya, saya selalu membuang kertas ulangan yang hasilnya jelek dan saya selalu berbohong pada orang tua ketika nilai saya jelek karena takut dimarahi. 9. Difusi tanggung jawab. Tanggung jawab yang tidak hanya difokuskan pada individual tetapi kepada kelompok. Contohnya, saat pelajaran seni budaya ditugaskan untuk membuat batik secara berkelompok. Dan waktu itu, kelompok saya dihukum karena bahan batiknya tertinggal di rumah karena satu orang yang lupa membawanya ke sekolah. Teori terakhir yang saya ambil dari tokoh Albert Bandura yaitu atribusi kesalahan. Seseorang selalu dapat menyebut sesuatu yang dikatakan atau dilakukan korban sebagai alasan untuk bertindak tercela. Contohnya, saya pernah mencontek kertas ulangan teman saya sebangku karena dia meninggalkan kertas ulangannya begitu saja saat mau ke kamar mandi di atas meja dengan posisi jawabannya sangat jelas dan kertas ulangannya tidak ditengkurapkan. Tokoh yang keempat yaitu Donald Oltingham. Di sini saya mengambil satu teori yaitu lingkungan yang kaya. Lingkungan dengan berbagai pengalaman motoris dan sensoris. Contohnya, ibu selalu membiarkan saya atau mengizinkan saya di waktu kecil untuk bermain hujan karena kepercayaan ibu kalau air hujan itu bisa melebatkan dan menyehatkan rambut. Selain itu, juga bisa melatih kemampuan motorik pada saya. Tokoh yang terakhir yaitu Robert Wallace. Dari tokoh Robert ini, saya mengambil 5 teori. Yang pertama, adaptation atau adaptasi, pola perilaku yang secara historis memberi kontribusi pada kemampuan untuk bertahan hidup dan melakukan reproduksi atau kecocokan. Contohnya, ketika di rumah saat akan tidur, saya akan memakai selimut yang tebal karena rumah saya dekat dengan pegunungan dan cuacanya yang sangat dingin. Sedangkan saat di pondok, saya tidak pernah memakai selimut saat tidur karena cuacanya yang panas di kota. Yang kedua, ekspektasi. Belajar melibatkan pengembangan expectation. Contohnya, ketika belanja laci di online shop, saya mengira datangnya laci itu berukuran besar karena di gambarnya yang terlihat besar. Tetapi ternyata setelah datang, laci itu berukuran sedang. 3. Predisposisi bawaan. Organisme memiliki nata atau keinginan untuk bertahan hidup, sehingga ia akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Contohnya, saya membutuhkan asupan untuk tubuh saya agar bisa bertahan hidup dengan cara makan makanan yang bergizi dan juga minum air mineral yang cukup. 4. Parenting. Anak akan dipengaruhi oleh kultur, mereka juga merefleksikan pengaruh biologis. Contohnya, ibu memberikan tugas membersihkan rumah setiap hari agar rumah bersih, dan selain itu bisa melatih agar lebih produktif dalam lingkungan. Teori terakhir dari Robert yaitu altruisme dan perilaku moral. Jika seseorang membantu orang lain atau bukan satu gen, maka suatu saat nanti ia akan diberi pertolongan pula. Contohnya, ketika saya membantu orang yang membutuhkan bantuan atau sedang kesusahan, saya meyakini bahwa jika saya sedang kesulitan, pasti akan ada orang yang membantu saya.